sedang merasa sedih atau kecewa, atau sedang mengalami hari yang buruk, entah itu dimarahi atasan, atau baru saja putus cinta. Beberapa orang tak memiliki cara yang tepat untuk mengatasi negativitas di dalam hidupnya dan berakhir terpuruk. Nah, kali ini saya akan memberi beberapa cara mudah untuk menggait rasa positif dan optimis kembali ke dalam hidupmu, seperti berikut ini. Yang pertama, berhenti melabeli dirimu. Hari-hari yang buruk bisa mendorongmu untuk berpikir negatif. Alhasil, kamu jadi melabeli dirimu sendiri seperti bodoh dalam tanda kutip atau sensitif. Namun berpikir seperti itu bisa sangat membahayakan. Dunia tidak berbagi antara para pesimis dan optimis. Diri kita masing-masing punya kemampuan untuk menjadi orang yang optimis dan bersemangat soal hidup. Yang kedua, optimis tiap hari. Optimis bukan berarti kamu tidak memindahkan hal-hal yang membuat stres dalam hidup. Kamu hanya berusaha dengan cara yang lebih produktif, membangun pandangan optimisme terhadap hidup agar hidup lebih baik, walau lingkungan tidak seberuntung itu. Menurut studi yang ada, 75% dari kesuksesan pribadi kita terkait dengan bagaimana berproses di dunia. Optimisme mengurangi rasa sedih dan cemas, memperpanjang usia, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu kita mengatasi masa-masa berat yang membuat stres yang bisa membahayakan kesehatan. Jika kamu sedang sedih karena pikiran negatif, cobalah bayangkan satu hal yang berarti yang terjadi hari ini. Bisa jadi satu hal kecil seperti obrolan yang baik, atau seseorang membukakan pintu untukmu. Mengingat pengalaman tersebut secara mental mengecap hal itu sebagai kejadian yang berarti di otak. Otak kita tak dapat membedakan antara visualisasi dan pengalaman nyata, sehingga akan menggandakan dampak dari momen positif hari itu. Yang ketiga, tak cuma soal berpikir positif. Saat hal-hal di sekitar kita tidak berjalan dengan apa yang kita mau, sangat mudah untuk menaruh energi kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti tagihan besar, orang yang menyebalkan di kantor. Semakin besar energi yang kita taruh, semakin menyedihkan kita. Salah satu hal besar yang bisa kalian lakukan adalah menanamkan kesadaran diri, yang berarti mampu untuk mengatasi situasi secara akurat dan membedakan antara fakta dan perasaan, dan memiliki kepercayaan di kemampuanmu sendiri untuk berjalan maju. Jadikan kebiasaan untuk fokus ke satu hal yang selalu bisa kamu kontrol dalam situasi buruk, dan itulah responmu. Dengan melakukan hal ini, sebenarnya kita kerap berakhir mempengaruhi situasi kita untuk yang lebih baik dan dapat mengalami rasa bahagia yang lebih sebagai hasilnya. 4. Cek pikiranmu. Positive reframing merupakan salah satu teknik termudah yang bisa dilakukan, yakni merupakan proses memikirkan ulang kejadian dengan lebih optimis.
Psikiater mengatakan jika seorang kliennya mengatakan harinya rusak karena mendung atau hujan di luar, maka ia akan menantangnya untuk fokus apa yang akan bisa dia dapat pada saat itu. Misalnya seperti bersantai di dalam ruangan, membaca, atau menonton film yang membuat kita bahagia. Setelah beberapa saat memandang situasi melalui kacamata positif akan menjadi lebih mudah, menjadikan rangka pikiran yang lebih optimis secara otomatis. Kalian bisa mencoba dengan memikirkan 3 hal yang bisa disyukuri dan alasannya. Tak perlu hal-hal baru. Kalian bisa mengingat saat berkumpul dengan keluarga atau ada perubahan cuaca. Rasa bersyukur akan mengubah cara pandangmu. Kita membangun pandangan kita berdasarkan fakta yang kita miliki. Dan jika kalian terlalu terpaku ke hal-hal negatif, maka kita akan memiliki dunia yang negatif. Yang kelima, singkirkan teman yang negatif. Apakah kalian memiliki seorang teman yang kerjaannya selalu mengeluh dan kita sulit menolaknya, namun membuat kita merasa tidak nyaman? Negativitas dapat menular, sehingga perhatikan dengan siapa kamu berteman. Walau mungkin tidak mudah untuk menyingkirkan orang pesimis di dalam hidupmu sepenuhnya. Namun coba untuk menyeimbangkannya dengan berkumpul dengan orang-orang yang pesimis. Yang keenam, berilah ruang untuk kesedihanmu. Tidak apa-apa kok, semua emosi dan rasa yang kalian miliki adalah anugerah yang wajib disyukuri. Rasa sedih yang datang tiba-tiba itu mungkin sangat mengganggu. Suasana hatimu mendadak gloomy dan membuatmu agak bergairah melakukan apapun. Gak apa-apa kok, perasaan sedih dan hampa itu biarkan saja hadir. Akui keberadaannya, karena kalau disangkal dan disembunyikan malah bisa berdampak lebih buruk lagi. Toh semua emosi dalam diri itu patut disyukuri. Tapi supaya kalian nggak terlarut di dalamnya, coba deh sibukkan dirimu dengan hal-hal seru yang kamu suka. Siapa tahu perasaanmu jadi lebih baik. Tips yang ketujuh, tuangkan situasi hari-harimu dan apa saja yang kamu rasakan dalam bentuk tulisan. Mungkin dengan begitu kamu bisa mencari tahu apa sebabnya. Sulitnya situasi ini adalah karena kamu bahkan tidak tahu penyebab kesedihan dan kehampaan yang kamu rasakan tiba-tiba itu. Lantas, bagaimana mau mencari solusi untuk mengakhirinya? Untuk mencari tahu, coba deh kamu tuangkan cerita hidupmu dalam bentuk tulisan, termasuk apa-apa saja yang kamu rasakan. Biasanya, orang akan lebih jujur ketika menulis buku harian, bukan? Selain membuat perasaan lebih lega, dengan membaca ulang apa yang kamu tulis, kamu bisa menganalisa dan mencari tahu tentang perasaanmu sendiri. Yang kedelapan, mungkin kesedihanmu itu karena kesalahan atau kebodohan di masa lalu. Ingatlah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan sebelum tahu yang benar. Meski sering datang tiba-tiba dan nggak tahu karena apa, banyak hal yang mungkin menyebabkan kesedihan tiba-tibamu ini. Salah satunya, tanpa sadar kamu teringat kesalahan atau kebodohanmu di masa lalu. Sesal dan rasa nggak berdaya untuk memperbaikinya, membuatmu merasa hidupmu terlanjur retak dan sia-sia.
manusia pasti punya kesalahan dan pernah melakukan kebodohan, termasuk kita. Meskipun kamu nggak bisa melakukan apa-apa atas masa lalu, kamu masih bisa melakukan banyak hal saat ini dan di masa depan. Yang kesembilan, dengarkan lagu-lagu yang punya efek emosional healing bagimu, atau lakukan saja hal-hal yang biasanya bisa membuatmu bahagia. Mengakui rasa sedih dan kehampaan dalam dirimu bukan berarti kamu harus terlarut di dalamnya. Lakukan sesuatu untuk mengurangi rasa sedihnya. Misalnya, mendengarkan lagu-lagu yang selama ini bisa menjadi emotional healing bagimu. Atau mungkin melakukan hal-hal yang biasanya menjadi mood boostermu. Bukan berarti kamu meniadakan perasaan sedih dan hampa itu loh. Kamu hanya sedang menghibur dirimu sendiri dengan hal-hal yang paling sederhana. Tips yang ke-10, tak ada salahnya kamu berbagi dengan orang lain, meski secara tidak langsung menyelesaikan masalah. Hal itu bisa membuatmu bisa melewatinya dengan lebih mudah. Sudahkah kamu berbagi dengan orang lain, curhat kepada teman, saudara, atau orang-orang terdekat? Bercerita dan mengungkapkan apa yang dirasakan memang nggak menyelesaikan apa-apa. Jika masalah itu ada, kamu masih harus berjuang untuk menyelesaikannya. Namun, berbagi keresahan dengan orang lain akan mengurangi kesedihanmu. Siapa tahu temanmu juga pernah merasakan hal yang sama, sehingga kamu nggak merasa sendirian di dunia. Tips yang ke-11, tidak perlu mengelak dan ingkar bila kamu sudah tahu apa sebabnya. Bila perlu, jangan ragu mencari bantuan orang ahli untuk membantu mengatasinya. Jika kamu sudah mulai bisa menduga penyebabnya, jangan diingkari. Nggak perlu menyisihkan fakta itu dan bersembunyi di balik kalimat, "Enggak aku baik-baik aja kok." Mungkin kamu bisa menipu orang lain, namun nggak dengan dirimu. Lagi pula, sebuah masalah harus diakui untuk bisa diselesaikan. Bila perlu, kamu bisa mencari bantuan psikolog atau orang yang ahli untuk mencari solusi. Gak perlu malu kok mengakui bahwa dirimu sedang ada masalah. Dengan begitu, kamu sudah satu langkah untuk mengatasinya. Tips yang ke-12, saat ini kamu mungkin merasa begitu rapuh, hampa, dan gak berdaya. Tapi yakinlah bahwa kamu akan segera membaik sebentar lagi dan kembali bisa tertawa. Apapun yang terjadi, sesedih apapun kamu saat ini, dan sehampa apapun yang kamu rasakan, perasaan-perasaan itu gak akan bertahan selamanya kok. Hidup itu memang seperti roda. Terkadang kamu bahagia, terkadang kamu sedih, dan itu hal yang biasa. Ingatlah bahwa kamu bukan orang yang lemah dan mudah dikalahkan oleh kesedihan. Sekarang mungkin kamu sedang kelelahan dan ingin istirahat sejenak dari apapun yang kamu kejar sehari-hari. Enggak apa-apa, istirahat dulu saja. Kelak, rasa lelahmu akan hilang dan kakimu akan kuat lagi serta siap kembali berlari. Sedih memang bisa datang begitu saja, seolah ada penyesalan besar yang sebenarnya kamu juga nggak tahu itu soal apa. Tapi kamu akan baik-baik saja kok. Kesedihan itu hanyalah sementara. Besok atau lusa kamu akan kembali
kembali baik-baik saja. Rasa sedih dan amarah tidak selamanya buruk. Ini manfaatnya bagi otak. Emosi negatif seperti kesedihan, rasa takut, amarah, atau khawatir merupakan fase perasaan sementara. Begitu juga dengan perasaan senang dan bahagia. Kebanyakan orang menghindari emosi negatif dan berusaha untuk berpura-pura merasakan bahagia. Namun, sebetulnya emosi negatif memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan mental. Suatu studi menunjukkan bahwa emosi negatif bisa memiliki efek positif karena hal ini merupakan bagian dari evolusi emosi manusia. Emosi negatif berperan sebagai cara adaptasi yang menyebabkan tubuh mengenali dan mengingat situasi tersebut, sehingga kita dapat menjaga diri lebih baik lagi, serta meningkatkan kemampuan kognitif otak seseorang. Berikut beberapa efek positif yang dapat muncul dari merasakan emosi negatif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memori. Pada dasarnya, kemampuan mengingat dapat diganggu oleh informasi lainnya, sehingga kita cenderung mengingat lebih sedikit. Namun, hal tersebut dapat dikurangi ketika seseorang merasakan emosi negatif. Suatu percobaan dilakukan untuk menguji kekuatan memori pada saat sedang turun hujan dibandingkan dengan pada saat hari cerah. Ternyata, efek cuaca hujan yang dianggap memicu emosi negatif justru menyebabkan informasi yang diingat malah lebih mendetail dan lebih sedikit terjadi kesalahan informasi. Manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Saat sedang mengalami bad mood, seseorang cenderung lebih memperhatikan detail dan lebih perhatian terhadap hal yang dibicarakan seseorang. Emosi negatif tersebut juga mendorong seseorang untuk menggunakan opini yang persuasif dalam meyakinkan seseorang, serta lebih mudah memahami pernyataan yang ambigu. Manfaat yang ketiga, memicu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kekhawatiran akan kegagalan di masa lalu dapat memberi pelajaran tentang apa yang harus dilakukan dan harus dihindari. Sehingga jika digunakan dengan tepat, rasa cemas tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Manfaat yang keempat, meningkatkan fokus. Sebagai mekanisme adaptasi, perasaan bad mood juga meningkatkan kemampuan untuk fokus terhadap masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Hal ini juga dapat mendorong otak menjadi lebih baik untuk berpikir kritis dalam mencari penyelesaian masalah. Ini berbanding terbalik dengan perasaan senang yang berperan sebagai sinyal yang menunjukkan situasi familiar atau aman dan menyebabkan otak memproses informasi dengan detail dan fokus yang lebih sedikit. Manfaat yang kelima, meningkatkan kemampuan analisis dan penilaian. Emosi negatif seperti kekhawatiran atau ketakutan dapat meminimalisir terjadinya bias dalam menilai sesuatu, karena seseorang cenderung lebih sensitif terhadap kesalahan. Selain itu, menghadapi rasa takut dan cemas
juga dapat mendorong seseorang memproses informasi dengan lebih efektif. Manfaat yang keenam berperan sebagai katalis. Pada dasarnya, rasa takut merupakan suatu hal yang wajar untuk dirasakan setiap manusia. Di satu sisi, rasa takut merupakan mekanisme yang melindungi diri dari bahaya. Tetapi, rasa takut akan kegagalan juga dapat memicu dorongan terkuat untuk melakukan sesuatu dan membuat perubahan. Itulah sebabnya menghindari rasa takut ataupun rasa cemas untuk berubah juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang.